Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam acara How Ciputra MS as a 5B BIM Pionir. Perkenalkan, saya Kevin Gautama, mewakili PT Glodon Technical Indonesia akan memandu acara pada pagi ini. Pada sesi webinar pagi ini kita akan mendengarkan pemaparan dan diskusi secara langsung dengan spesial guest speaker kita, yaitu Ibu Anugaheni Sekianingtyas, Sarjana Teknik Master Management selaku QS Manager PT Ciputra Development. Perspektif dan manfaat penerapan BIM dari sisi developer. Gitu ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa diceritain Bu sedikit Bu ya, tentang bisnis proses yang ada di dalam Ciputra. Seperti apa gitu. Untuk bisnis proses kami di konstruksi di bisnis proses ada 3 tahap Mas Kevin ya. Project inisiasi, project operation, dan project reporting. BIM sudah mengikuti flow di project kami sesuai dengan current bisnis prosesnya Mas Kevin. Oke Bu, jadi Bu kita mau tahu ya Bu lebih dalam lagi satu persatu. Nah, manfaat apa aja sih Bu yang dirasakan setelah mengimplementasikan BIM? Soalnya kan pastinya Bu ada masalah dan juga ada solusinya ya Bu ya. Pasti. Nah, mungkin bisa diceritain nih Bu lebih dalam lagi ya, gitu Bu. Saya simpel ya karena waktunya kan sedikit sekali. Jadi teman-teman ada gambaran juga di kami seperti apa. Oke. Pada masa proyek inisiasi Kevin ini paling seru sebenarnya kalau di Ciputra ya. Kita punya user marketing sales department yang memang menuntut kecepatan untuk produksi ya ini RAB dan harga jual. Betul. Untuk produk-produk kami baik itu landed house, mid rise ataupun high-rise building dan juga office Mas Kevin. Betul. Dan di Ciputra ini full of creativity Kevin. Nah, perubahan untuk desain dan value engineering-nya juga tinggi. Jadinya kita memang mesti mengikuti. Nah, dahulu sebelum menggunakan BIM, it take to time, Kevin. Tapi sekarang sudah menggunakan BIM, kami tim estimate jauh lebih cepat. Nah Bu, kalau untuk VO sendiri gimana Bu? Seperti ada addendum, ya penambah kejahatan bakuran dan lain-lainnya Bu. Teman-teman di sini juga mengalami seperti yang saya alami sih Mas Kevin. Jadi ini sebenarnya common ya, gitu. Untuk pekerjaan tambah kurang itu PR ya. Pada project operation tentunya teman-teman pasti bertemu nih yang namanya VO ya, variation order. Baik teman-teman developer, consultant ataupun kontraktor, gitu ya. Pada masa operation ini helpful buat kami karena perubahannya sangat mudah terdeteksi. Betul, gitu. Bu. Nanti saya akan ceritakan detail Mas Kevin. Oke, pastinya detailnya Bu, kita akan tunggu ya Bu ya mengenai detail tentang variation order. Namun ketiga Bu, tentang final account gimana nih Bu? Ini paling reporting nih ya. Di Ciputra terutama di SA1 tim dari pimpinan saya ya Ibu Mary Lantani itu ada SOP khusus di TQM-nya, kita punya TQM Mas Kevin yang mengharuskan bahwa sebelum BAST 1 itu pekerjaan tambah kurang ya ini final account sudah selesai. Jadi mungkin teman-teman kontraktor yang sudah bekerja sama dengan kami engage di proyek kami tahu VO-nya tidak berkepanjangan gitu. Karena di TQM-nya Ciputra S1 itu memang cepat sekali. Jadi menggunakan BIM mengakibatkan kita perhitungan VO cepat. Otomatis summarize untuk final account-nya pun sudah rapi ya. Gitu. Jadi lebih komprehensif untuk time dan efisiensi. Wah, luar biasa. Alur kerja QPGS di tahap pretender. Awalnya kami masih menggunakan CAD otomatis Kevin. Perhitungan pun kami masih manual, artinya measurement-nya dengan menggunakan Excel ya. Gitu. Terus masuk ke budgeting, budget building cost ya. Habis itu masuk ke pricing. Nah, ini semuanya manual by Excel. Ya, perhitungannya pun manual gitu, Mas Kevin. Dan banyak sekali resiko-resiko yang terjadi ya Bu. It's very big. Ya. Terus setelah menggunakan dari tim PNG menggunakan Revit, this is very helpful untuk QS. Kebetulan kami mempunyai TAS dan TRB. Kita punya TIO nih Kevin. Ya, ini sudah tidak menggunakan permodelan sih. Jadi kita sudah langsung ekspor, review checking quantity, link quantity, pricing. Wah, luar biasa sekali Bu. Iya. Jadi pemahaman BIM di Ciputra juga sudah cukup mendalam ya Bu ya. Di mana BIM adalah suatu sistem ya yang melibatkan berbagai macam divisi departemen ya Bu ya, dan kita bisa berkolaborasi Bu satu sama lain. Ya, this must thing to do list. Ini teman-teman kalau yang dari QS Consultant terutama pasti lebih ngotot nih Kevin. Oke. Kita punya ada dua KTO proses. Saya summarize nih Mas Kevin. Dua aja ya Bu ya? Dua aja. Oke. Iya. Setelah
manajemen mensupport kami untuk masuk ke dalam proses BIM dengan implementasi dari PNG menggunakan Revit, dan saya sendiri di departemen saya menggunakan Glodon Cubicos. Itu saya summarize menjadi 2 saja. Oke, Bu. Import, yakni matching element, ya. Satu lagi calculation dan link BQ. Oke. Udah itu aja. Udah itu aja. Itu aja. 2 aja ya, Bu ya. 2 saja. Oke, jadi setelah ini Bu ya, kita mau melihat nih Bu, bagaimana sih proses importnya ya Bu ya. Kita akan melihat proses import yang akan terjadi di dalam video ini. Iya, teman-teman bisa lihat bagaimana proses import di video ini isi ya. Oke, ya. jadi ini seperti isi. yang tadi saya rangkumin ya Bu ya. Saya Iya. rangkumin lagi nih Bu. Tadi Ibu udah menyampaikan hanya 2 ya langkah. Yang pertama adalah memasukkan import drawing dari Revit ya, masukin ke dalam Cubicos. Nah, di dalam video ini kita bisa melihat ya bagaimana sih how to import the Revit drawing to Cubicos ya Bu ya. Ini project Purisemanan, Kevin. Oke, Purisemanan. Ya. Nah, ini tahu sih Bu. Ya, lihat saya jualan teh cantik ya. Oke, jadi langkahnya itu sangat simpel sekali. Berapa menit? Singkat sekali Bu, jadi kita hanya perlu mengimport, kita cek floor setting, setelah itu kita matching elemen, matching elemen, setelah itu kita tinggal mengkalkulat ya, setelah itu kita bisa mendapatkan quantity yang kita butuhkan. Yes. Jadi itu aja sih Bu. Simple banget. Itu aja, simple aja. Ya, oke. Gimana Bu? Kuncinya 1, sinkronisasi. Sinkronisasi. Oke, setiap teman-teman di sini, baik developer maupun konsultan maupun kontraktor, itu mempunyai pattern BQ yang unik, Berbeda-beda dong Bu. berbeda. Bahkan each personal, satu orang dengan yang lain, cara menghitung pun berbeda. Cara menghitung. Meskipun kita di dalam satu kantor juga Dalam satu tim pun akan menghitung berbeda. berbeda Bu. Nah, Oke. ini yang saya bilang challenge-nya. Challenge. Setiap produk program apapun itu pasti akan mempunyai ciri khas. Nah, dengan demikian juga dengan BQ-nya kami. Betul. BQ-nya Ciputra, kita punya pattern untuk BQ kami. Nah, dengan Revit import to Glodon Cubicos, ada beberapa istilah yang perlu disinkronisasi. Oke, itulah yang kita sebut adalah matching elemen ya Bu ya. Yes, matching Oke. elemen. Mungkin bisa disebutkan Bu matching Bisa. elemennya Saya seperti kasih apa? contoh struktur dan arsitek, tapi don't worry. Sebenarnya 200 item cuma 2 atau 3 sih Kevin. Jadi sebenarnya ini bukan challenge juga ya. Oke. Oke. Iya, Bu. Oke. Contohnya di Revit tertulis file cap teman-teman. Tapi nanti begitu masuk ke Glodon, file tulisannya. Nah, ini supposed to be file cap, tinggal change to File cap. element to file cap. Untuk yang arsitek Arsiteknya, contohnya, Bu. finishing floor finish. Di Glodonnya tertulis slab, tinggal diganti change finishing lantai. Iya, Bu. Udah easy ya. Easy Bu. Itu 2 item itu yang saya temukan di Semanan proyek saya dari 180 item BQ. Oke, bagaimana sih kita bisa memasukkan penulangan-penulangan yang ada begitu ya? Iya. Oke, jadi di sini seperti ada slab ya, kita hanya perlu untuk menginput informasi-informasi tulangannya aja Bu. Betul. Dan itu secara cepat sekali, nggak usah yang satu persatu kita masukin datanya Ibu. Ya kan, Begitu. sampling ini mode kan. Betul. Jadi ketika kita memasukkan informasi tulangannya, setelah itu kita hanya perlu untuk men-generate. Yes. Oke, setelah kita men-generate, apa yang kita bisa dapatkan nih Bapak Ibu? Jadi kita bisa mendapatkan modeling kembali dengan detail 3 dimensi pembesiannya Ibu. Iya, betul. Jadi memudahkan kita melakukan pengecekan kembali. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya di sini seperti slab ya Ibu. Oke, setelah itu kita juga bisa melihat ya detail calculation formulanya juga seperti apa. Betul. Kalau saya cerita mengenai checking ya Mas Kevin ya, saya punya favorite tools gitu. Teman-teman mesti coba sih, bapak-bapak, ibu-ibu semua mesti coba karena ini memudahkan gitu. Apalagi proyek di luar kota yang kita mau ketemu untuk staff analis juga agak take time. Betul, ataupun kondisi seperti yang kemarin ya, pandemi yang mengakibatkan kita juga untuk terbang dan yang lain-lain masih belum oke gitu kan. Jadi dari tim analis mengirimkan result gitu, saya bisa cek ini dari mana, saya nggak perlu telepon ini dari mana gitu kan. Iya Bu. Saya pun dulu pengalaman ditanyain case manager saya ini dari mana gitu. Ini sekarang kita bisa revise check model Mas. 3D detection. 3D detection kalau teman-teman lihat adalah sama sih dengan mirip dengan revise check model, cuman lebih langsung ke item materialnya. Betul. Jadi ada di mana gitu Kevin. Betul. Jadi kita bisa melihat secara langsung elemen-elemennya Bu ya. Iya, ada di mana sih, kan kadang kita nanya ini balkon nambah yang sebelah mana gitu kan. Betul. Mesti nanya. Kalau sekarang saya tinggal klik dan saya tahu di sebelah mana sih, wing mana yang menambah. Formula description-nya kelihatan juga nggak Bu? Iya, kayak rumus-rumusnya formulanya kelihatan semua. Oke, jadinya
memudahkan ketika Ibu melakukan pengecekan juga Ibu ya ke timnya Iya. Ibu Heni ya. Iya. Saya bawa 3 sampel nih Kevin. Iya. Ya, yang proyeknya beragam. Jadi Citra Garden Puri Semanan ini Mas Kevin, cantik ya, kecil. Oke. Nah, ini di Iya, Bu. Semanan Jakarta Barat teman-teman. Betul. Nah, ini rumah 2 lantai, 58 meter persegi. Dengan Ini waktu rapid pertama kali nih Mas Kevin. pertama kali Bu. Iya. Debut Ibu ya. Ini debutnya rapid. Debut. Thanks to tim PND. 58 meter persegi, 2 lantai. Biasanya dihitung 2 hari, dihitung bisa 3 hari, ini 2 orang nih Mas Kevin. Ini sekarang kita satu tim analis 1 hari. Wah, luar biasa Mbak. Oke, ada. Saya contohkan Citra Plaza Nagoya Batam. Nagoya Batam Bu. Mas Kevin, Citra Plaza Nagoya Batam ini justru 35 lantai, ya, 83.000 meter square apartemen. Ini masih menggunakan permodelan, waktu itu kami belum ada TIO waktu itu teman-teman. Oke, jadi ini masih pakai AutoCAD Bu? AutoCAD? Enggak, tapi udah rapid. Oh, udah rapid, oke. juga. Tapi kitanya masih dari estimate masih permodelan ini. Memodeling. Ini kita barengan studi bersama dengan timnya Multicon. Oke. Halo teman-teman Pak Joshua. Halo Pak Joshua. Gitu. Ya, ini kita studi bareng pada saat tender dengan tim Multicon dan ya sekarang sudah hampir jadi proyeknya, udah mau serah terima. Ya, Senang ini banget. Di Haris Building. Nah, waktu itu ya. kontraktornya Multicon, konsultannya siapa Bu waktu itu Bu? Eksortima. Eksortima. Oh iya. Pak Welsing ya Bu? Eksortima. Pak Welsing Panjaitan, betul. Waktu itu kita barengan tuh masih gagap ya kita ya. Iya. Tapi encourage dari manajemen memang luar biasa. Jadi juga kita memberanikan diri untuk menghitung bersama. Jadi kita bertiga waktu itu dari konsultan, kontraktor dan kami. Itu ya luar biasa sih hasilnya. Wah, bagaimana ya teknologi bisa mendukung kolaborasi ya 8 minggu loh kalau nggak 8 manual minggu. timnya Eksortima. Waduh, luar biasa loh. Ya. Dari 8 minggu ke 3 minggu. 3 minggu waktu Iya. itu dengan tim Dan Eksortima. tentang manpower-nya juga Bu? Ya mungkin satu orang yang waktu itu Satu aku orang namanya aja. lupa halo. Oke, next Bu. Ada lagi nggak Bu? Project yang proven ya Bu ya? Oke. Ada satu project yang kita baru mulai di 2022. Ini project masih belum launching loh. Apa Bu? Oke, jadi ini bocoran banget ya Bu ya? Ya, Iya. ini salah satu project signature kami di 2022. Lake Villa. Lake Suite Villa 4 lantai. 4 lantai. Rumah mewah 4 lantai. Wah, Ini luar biasa cantik Bu. sekali. Luasnya Bu? 335 meter square Kevin. Ada basement ya Bu? Ada basement luas. Luar biasa. Luar biasa Bu. Ditunggu launchingnya aja ya. Oke. Gitu. Itu kalau menghitung ya durasi 3 hari, dihitung 2 orang kali 3 ya. hari ya, Bu, Ya ya? sekarang sih 1 hari. Ini contohnya teman-teman bisa ngelihat di sini. Bagaimana sih harapan Ibu Heni mengenai implementasi BIM ke teman-teman di swasta? Konsultan, kontraktor, dan juga profesional ya Bu ya? Oke. Di sektor swasta. Oke, ini pertanyaannya buat saya atau buat teman-teman? Karena ini banyak yang WA saya nih Kevin dari tadi pagi. Saya sudah baca, Mbak Ini nanya ini dong, Mbak Ini nanya ini. Nah, ya. Nah, Ini oke. harapannya Ibu dulu deh ke Oke, teman-teman yang harapannya. lain. Kalau di gitu. Ciputra tentunya lebih akan sustain menggunakan BIM ya. Oke. Itu karena sudah menjadi standar masuk ke workflow kita bisnis proses, jadi no worry. Untuk teman-teman lebih aktif beradaptasi menggunakan software BIM. Karena memang eranya akan seperti itu, dan jika kita sendiri tidak belajar dan kita sendiri tidak membangun diri kita sendiri akan tertinggal. Betul Ibu.